Perkenalkan, saya hadir sama Manda Safitri. Saya Yustika Sari akan menjelaskan mengenai sistem keuangan publik pada masa Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Pengelolaan keuangan publik periode Umayyah. Ketika dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khilafah Bani Umayyah, kondisi Baitul Mal berubah. Al-Maududi menyebutkan, jika pada masa sebelumnya Baitul Mal dikelola dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat Allah dan amanat rakyat, maka pada masa pemerintahan Bani Umayyah, Baitul Mal berada sepenuhnya di bawah kekuasaan khalifah tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat. Keadaan tersebut berlangsung sampai datangnya Khalifah ke-8 Bani Umayyah, yaitu Umar bin Abdul Aziz, yang memerintahkan pada tahun 717 sampai 720 Masehi. Adapun beberapa kebijakan Umar terkait pengelolaan keuangan publik, antara lain yang pertama, mengembalikan zakat sebagai institusi utama pendapatan negara. Kedua, optimalisasi pendapatan kara. Ketiga, penetapan jizyah yang relatif tinggi. Keempat, kebijakan perpajakan yang adil. Yang kelima, pemberantasan korupsi dan nepotisme. Dan yang terakhir, gerakan penghematan, efisiensi, dan memangkas birokrasi. Tradisi dan praktek ekonomi masa Daulah Umayyah pada tahun 41 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan memperkuat administrasi, militer, birokrasi, mencetak mata uang, serta menjadikan jabatan qadhi sebagai profesi sambil memberikan gaji tetap bagi tentara dan membentuk tentara profesional. Pada masa pemerintahannya, Khalifah Abdul Malik bin Marwan menolak permintaan Romawi untuk menghapus kalimat basmalah dari mata uang Islam, lalu mencetak mata uang Islam sendiri dan melarang penggunaan mata uang lain. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Abdul Aziz menerapkan ajaran Islam secara menyeluruh dan melakukan reformasi di semua sektor kehidupan. Beliau memulai dengan menyerahkan harta kekayaan pribadinya yang dianggap tidak wajar kepada Baitul Mal dan tidak mengambil apapun dari Baitul Mal selama pemerintahannya. Pengelolaan keuangan publik dinasti Abbasiyah. Setelah runtuhnya Daulah Umayyah, kemudian dilanjutkan oleh Daulah Abbasiyah yang didirikan oleh keturunan Abbas, yaitu Abdullah al-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu al-Abbas, yang mencapai puncak kejayaannya saat dipimpin oleh Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Kekhalifahan ini beribu kota di Baghdad. Baghdad sebagai kota dengan kepastian hukum dan keamanan yang terjamin mendatangkan banyak saudagar untuk berinvestasi dan bertransaksi jual beli barang. Hal itu dapat menambah kas negara. Selain itu juga pemasukan negara berasal dari pajak. Sebelum mencapai masa kejayaan tersebut, siapa ya yang menjadi khalifahnya? Lalu bagaimana sistem keuangan publik syariahnya? Yuk kita kulik bersama. Khalifah Al-Mansur tahun 714 sampai 775 Masehi. Kebijakan dari keuangan publiknya yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan dalam mengelola urusan ekonomi dan keuangan, Al-Mansur melakukan konsolidasi dan penertiban administrasi birokrasi negara. Dua, agar kebijakan ekonomi dan keuangan dapat terkelola dengan terawasi dengan bijak dan baik, Al-Mansur mengangkat wazir sebagai koordinator departemen pemerintahan. 3. Untuk meningkatkan efisiensi dan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi dan menjaga ketertiban dalam masyarakat, beliau membentuk lembaga keamanan negara seperti Sekretaris Negara, Kepolisian Negara, Kehakiman Negara, dan membenahi angkatan bersenjata. 4. Al-Mansur juga membatasi penggunaan dana Baitul Mal untuk kepentingan pribadi atau politik. Pengelolaan keuangan publik pada masa Khalifah Al-Mahdi tahun 775 sampai 785 Masehi, yaitu yang pertama, pembangunan infrastruktur seperti membangun tempat singgah para musafir haji, kolam air, dan perbaikan telaga dan perigi. 2. Peningkatan sektor pertanian dengan cara meringankan pajak hasil bumi kepada petani, membangun bendungan, perlindungan hak milik dan keselamatan jiwa petani, serta melakukan perluasan lahan di berbagai daerah.
3. Peningkatan sektor pertambangan. 4. Peningkatan sektor perdagangan dengan membuat sumur, membangun tempat istirahat untuk para kafilah dagang, mendirikan armada dagang, serta menjaga keamanan pelabuhan dan pantai. Selanjutnya yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau memimpin pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Beliau adalah khalifah yang mencapai puncak kemakmuran dan juga pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Dalam pengelolaan keuangan publiknya, beliau melakukan beberapa hal. Dalam segi penerimaan, yaitu memungut pajak dari masyarakat seperti kharaj, pajak atas tanah yang dimiliki non-muslim, jizyah yaitu pajak non-muslim sebagai pengganti kewajiban militer, zakat yaitu pajak berbasis agama pada umat muslim, fa'i pajak hasil produksi pertanian, ghanimah yaitu harta rampasan perang, usyar yaitu pajak perdagangan, dan harta lainnya seperti wakaf, sedekah, harta warisan orang yang tidak memiliki ahli waris, humus, yaitu 1/5 harta tertentu seseorang yang mesti dibayar sebagai bea cukai, pinjaman publik atau hutang negara, serta denda dari pasangan suami istri yang sah tetapi pada siang hari di bulan Ramadan melakukan hubungan badan. Dari segi pengelolaan, beliau mengoptimalkan pengelolaan Baitul Mal dengan mengangkat beberapa diwan seperti Diwan Al-Hasanah yang berfungsi untuk mengurus perbendaharaan negara, Diwan Al-Azra yang bertugas mengelola kekayaan negara berupa hasil bumi, dan Diwan Hazain Al-Silah yang bertugas mengurus perlengkapan angkatan perang. Dari segi pengeluaran, beliau mengelola dana dari Baitul Mal untuk dialokasikan seperti pada riset ilmiah dan penerjemah buku-buku Yunani, biaya pertahanan, anggaran rutin pegawai, membiayai kebutuhan para tahanan termasuk penyediaan makanan dan pakaian sesuai musim. Ada fakta menarik nih. Pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, pengelolaan keuangan publik pada masa dinasti Umayyah akan diberikan zakat, infak, dan sedekah karena tingkat kemakmuran penduduknya telah mencapai tingkat di atas garis kemiskinan. Menurut Ibnu Khaldun, hasil pendapatan yang dibawa ke Baitul Mal sebanyak 7.500 pikul setiap tahunnya, setara dengan 75 juta pound sterling. Nah, ini tuh belum termasuk pajak barang-barang seperti biji-bijian, pakaian, dan sebagainya. Saat wafat, beliau meninggalkan kekayaan sebanyak 900 juta dirham untuk kas negara. Dana tersebut dialokasikan untuk menyejahterakan rakyatnya sehingga Baghdad menjadi kota yang megah dan indah. Banyak gedung tinggi, sarana peribadahan, fasilitas pendidikan, dan akses kesehatan dengan pelayanan yang prima diberikan secara gratis. Wafatnya Harun ar-Rasyid dilanjutkan oleh Khalifah Al-Ma'mun yang memimpin pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Nah, pada masa ini keuangan negara banyak dialokasikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan seperti menggaji para penterjemah dan membangun sekolah-sekolah termasuk yang berfungsi sebagai perguruan tinggi yang disebut Baitul Hikmah.